مرحبا يا رمضان جئنا إليك بالغفران مرحبا يا رمضان جئنا إليك بالغفران جئنا إليك بالغفران. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati seluruh jajaran BKM Masjid Istiqomah Kuala Langkat. Kemudian hadir bersama kita Al-Ustadz Agus, pimpinan Pondok Pesantren Al-Uswah. Kemudian juga beberapa asatidz yang lain, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada pagi hari ini. Terutama dan yang utama sekali tentu syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Jangankan nikmat yang kita minta Allah bagi, kadang nikmat yang tidak kita minta pun dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kewajiban kita terhadap nikmat yang Allah berikan, yaitu mensyukurinya. Cara mensyukurinya yang sudah dicontohkan oleh Nabi adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita, contoh teladan hidup kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita acara Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu maksudnya adalah menyambut bulan suci Ramadan, yang insya Allah tidak beberapa hari lagi akan masuk. Ya, kalau kita ikut kalender itu sekitar tanggal berapa itu? Tanggal 3 kemungkinan, ya. Nah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, bisa kita berpuasa, bisa kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dan keluar kita dari bulan Ramadan seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling pentingnya, di antara bulan Ramadan itu ada satu malam yang malam itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tentang puasa ini mengikut ayat yang tadi sudah dibacakan kepada kita. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala tentang puasa sangat lengkap di ayat tersebut. Kalau ditanya siapa yang wajib puasa, ada di dalam ayat itu. Apa hukum puasa, ada dalam ayat itu. Apa tujuan puasa, ada di dalam ayat itu. Siapa yang boleh tidak puasa, ada juga di dalam ayat itu. Berapa lama kita puasa, ada juga di dalam ayat itu. Kalau orang tidak puasa, apa yang harus dilakukannya juga ada di dalam ayat itu. Kemudian kapan puasa itu disebutkan juga ada di dalam ayat itu. Apa kelebihan bulan puasa juga ada di dalam ayat itu. Luar biasa, Allah meletakkan tentang pembahasan puasa di dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 187
dan di tengah ayat-ayat puasa itu ada ayat cerita tentang masalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itu ayat tentang doa diapit oleh ayat puasa. Kira-kira apa pesannya? Juga dijelaskan dalam ayat itu. Inilah keunikan ayat tentang puasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Al-Karim. Nah, mari kita urut saja keterangannya dari ayat 183 nanti sampai selesai. Mari kita perhatikan. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa ini? Ini adalah menerangkan tentang siapa yang wajib puasa. Yang wajib puasa itu pertama dia adalah beriman. Muslim. Itu yang pertama. Kalau ulama fikih menambahkan muslim, baligh, berakal. Iya kan? Sekali lagi, muslim, baligh, berakal. Itu orang yang wajib puasa. Kalau kita lihat nanti bulan Ramadan ada orang tak puasa, berarti ada kemungkinan pertama, dia bukan muslim. Dia muslim. Kemungkinan kedua, belum balik. Udah balik, berarti kemungkinan nggak berakal dia. Iya kan? Karena syarat wajib puasa muslim, balik, berakal. Iya. Ini yang ketiga ini yang ketiga. Oke ya, kita ikuti ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini beriman apa tidak? Beriman, alhamdulillah. Berarti sudah balik apa belum? Siapa yang belum balik? Angkat tangan. Ada dua sini ya. Ibu-ibu sudah balik semuanya? Sudah. Oke. Muslim, balik, berakal semuanya? Oh, jelas berakal. Kalau nggak berakal bukan di sini. Ya kan? Berarti kita wajib Oke. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Bapak Ibu sekalian, ayat ini wajib puasa, satu menerangkan tentang hukum puasa. Apa hukum puasa? Wajib, bukan sunnah, bukan makruh, bukan haram, bukan mubah. Hukumnya adalah Apa arti wajib? Wajib itu kita lakukan berpahala, kalau kita tinggalkan kita berdosa. Saya cerita sedikit tentang sejarah wajibnya puasa. Ada 3 tahapan sejarah wajibnya puasa. Berapa tadi? 3. Pertama adalah waktu itu dibolehkan antara berpuasa atau tidak. Dibolehkan antara puasa atau tidak. Itu waktu pertama-tama tentang masalah puasa. Hanya Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kamu berpuasa itu jauh lebih baik. Itu kan disebut pada ayat berikutnya. Kayaknya ada datang mik yang keempat juga. Oke. Udah tadi yang pertama boleh tidak puasa dan boleh puasa.
Tapi Allah mengatakan puasa jauh lebih baik. Oke. Tahapan yang kedua, wajib puasa. Akan tetapi kalau sudah terbenam matahari kemudian dia tidur, dia tidak boleh makan lagi. Ustadz, macam mana itu maksudnya? Ini kan mik yang keempat. Inilah sejarahnya. 4 kali ganti mic. 4 kali ganti mic selama saya ceramah. Alhamdulillah. Ini jelas ya. Oke. Udah tadi ya. Tahapan kedua, nanti saya tanya ya. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Cuma satu aja. Oke, ini tahapan kedua. Wajib puasa, terbenam matahari, kemudian dia tidur. Bangun. Katakan bangun jam 10 malam. Setelah jam 10 dia bangun, dia tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Itu tahapan yang kedua. Ada salah seorang sahabat, dia berpuasa di siang hari, kerja berat, pulang ke rumah, dia tanya istrinya, "Bu, ada makanan apa enggak?" Kata istrinya, "Enggak ada. Sebentarlah saya keluar dulu cari makanan." Ini bayangkan, sahabat itu bulan puasa enggak ada yang mau dimakan di rumahnya. Kira-kira hari ini kalau kita bulan Ramadan, makanan banyak apa enggak? Banyak, Pak. Kalau kita keluar saja beli bukaan puasa, tengok ini mau dibeli, tengok ini mau dibeli, tengok ini mau dibeli, tengok ini mau dibeli. Kalau ditanya ibu-ibu, belanja bulan puasa dibandingkan dengan belanja sebelum bulan puasa, mana yang paling banyak? Bulan puasa. Sahabat itu enggak ngepul rumahnya. Nabi saja pernah beberapa hari enggak ngepul rumahnya. Itulah kesederhanaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya teruskan. Pulang dia ke rumah, ditanya istrinya enggak ada makanan, sementara istrinya keluar cari makanan karena kecapean. Sahabat ini tertidur. Baru dia bangun setelah istrinya pulang ke rumah bawa makanan. Akan tetapi peraturan ketika itu tidak boleh makan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Akibatnya apa? Sahabat ini terus berpuasa sampai esok harinya. Di tengah hari seperti sekarang ini, jam berapa sekarang ini? Ini masih jam 10. Jam 12 tengah hari sahabat ini pingsan. Bayangkan 24 jam enggak makan tambah tengah hari 6 jam. Berarti 30 jam enggak makan, pingsan. Sampailah cerita ini kepada baginda Nabi, akhirnya Allah turunkan hukum puasa seperti sekarang. Itu nanti dijelaskan oleh Allah di dalam ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, dan seterusnya. Karena waktu itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, juga termasuk bukan saja kalau sudah tidur enggak boleh makan, enggak boleh minum, mohon maaf, berhubungan suami istri pun tidak boleh kalau sudah tidur. Kalau sudah tidur. Baik. Turunlah kemudian perintah puasa seperti hari ini. Alhamdulillah. Sekarang terbenam matahari, kita makan dan minum, berbuka puasa, pergi ke masjid salat Isya, kita tidur, bangun jam 2 malam. Boleh makan apa enggak jam 2 malam? Boleh. Boleh minum apa enggak? Boleh berhubungan suami istri apa enggak? Anak-anak jangan jawab. Ini bagi bapak-bapak saja.
Boleh. Waktu itu nggak boleh. Nah, begitulah puasa tahap 2. Dan sekarang kita berada di puasa tahap 3. Alhamdulillah. Oke. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata Bapak Ibu sekalian, puasa ini bukan saja diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad, umat terdahulu pun juga wajib puasa. Umat Nabi Isa wajib puasa, umat Nabi Musa juga wajib puasa. Itu dalilnya. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Selalu definisi takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi secara bahasa, takwa itu dari kata waqa yaqi wiqayah, menjaga, membentengi. Coba ada ayat bunyinya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku, jaga, buat benteng antara dirimu dengan api neraka, buat benteng antara keluargamu dengan api neraka. Dengan berpuasa artinya kita membangun benteng. Bentengnya tinggi. Kenapa? Kita puasa, kita baca Quran, kita sholat tahajud, kita berdoa, banyak kebaikan yang kita lakukan di bulan puasa. Bentengnya tinggi, bentengnya tebal. Terhindarlah kita dari neraka. Tapi jangan sampai benteng yang sudah kita bangun ini, yang sudah tinggi, yang sudah tebal, kita hancurkan lagi. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya atau macam mana orang yang puasa tapi tidak sholat? Ada pertanyaan begitu? Ada. Dia puasa tapi tidak sholat. Itu artinya apa? Artinya dia dengan puasanya, dengan baca Qur'annya, dia bangun benteng. Tapi ketika dia tidak sholat, benteng yang sudah tinggi, benteng yang sudah kokoh, dia hancurkan lagi. Kira-kira Bapak Ibu sekarang melihat orang di tepi jalan membangun rumah. Dibangunnya rumah, berkeringat-keringat, capek bangun rumah, dana sudah habis. Tinggi bangunan rumah, tiba-tiba dihancurkannya lagi. Besok dibangunnya lagi, lusa dihancurkannya lagi, besok dibangunkannya lagi, lusa dihancurkannya lagi. Bangun hancur, itulah kerja dia. Kira-kira ibu bilang apa sama orang ini? Bapak bilang apa sama orang ini? Orang apa itu? Orang yang tidak. Begitulah Pak. Orang sekarang kita lihat dalam hidup kita ini, ada orang membangun benteng antara dia dengan neraka, tapi benteng yang sudah bagus itu dia hancurkan lagi. Banyak nggak kita lihat? Banyak. Karena itu jangan sampai benteng yang sudah kokoh kita hancurkan. Harus dibangun lebih kokoh lagi, lebih tinggi lagi, sehingga betul-betul kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru ayat 183. Jelas ya? Jelas. Saya tambah sedikit tentang beda puasa dengan ibadah yang lain. Perintah Allah agar kita beribadah kepadanya, model ibadah itu ada dua. Model pertama kita kerjakan. Salat kita kerjakan, kita rukuk, kita sujud, kita baca surah Al-Fatihah, kita baca doa. Kalau haji kita pergi ke Mekah, iya kan? Kita tawaf sekitar Ka'bah 7 kali, sa'i Safa Marwah, kita pergi ke Mina, kita wukuf di Arafah, kita melontar jumroh. Ada perbuatan yang dilakukan. Itu model ibadah disuruh melakukan. Tapi ada model ibadah yang dikatakan ibadah
tapi sifatnya menahan. Apa definisi puasa? Menahan diri, tengok. Menahan diri dari makan dan minum. Maksudnya menahan diri dari syahwat perut dan juga menahan diri dari syahwat birahi mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada nggak orang berpuasa rukuk sujud dia? Ada nggak? Ngapain kau puasa tapi rukuk sujud? Ada nggak? Nggak ada. Yang namanya puasa itu ya diam, menahan. Dikasih orang makanan, oh nggak boleh makan. Pergi ke dapur, buka tudung, wah sedap. Ada ayam goreng, ada gulai, ada kambing. Oh jangan. Ya kan? Pergi kita ke restoran, tengok biasanya kalau sudah Ramadan itu sore-sore banyak orang jual air, menetes-netes esnya itu. Wah, rasanya enak kali itu. Oh jangan. Kan semuanya adalah menahan. Bapak Ibu sekalian, apa hikmah dari ini semuanya? Hikmahnya adalah agar diri kita ini terlatih. Ketika Allah suruh kita untuk mengerjakan, kita mampu mengerjakan. Ketika Allah suruh kita jangan dekati, terlatih diri kita untuk tidak mendekati. Karena itu perintah Allah, ada yang wajib. Yang wajib itu sifatnya kita kerjakan. Ada yang haram ini harus kita tinggalkan. Coba, seberapa mampu kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang haram-haram ini, itu sesungguhnya sudah ada latihan ibadahnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada latihannya. Contoh lagi sedikit, puasa. Apa kira-kira Bapak Ibu sekalian yang paling jelas puasa ini, latihan apa yang kita dapatkan dengan puasa? Coba. Dengan puasa kita dilatih apa sebetulnya oleh Allah? Pertama, dilatih apa? Kejujuran, betul. Puasa melatih kejujuran. Kenapa kejujuran? Yang tahu dia puasa hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, jujur. Kalaulah bukan karena takut kepada Allah, pergilah dia ke dapur, minumnya air, kemudian kering-keringkan ya bibirnya lagi. Ada nggak begitu? Pura-pura kering, pura-pura lemas dia. Padahal sudah 2 gelas air. Ya? Oh iya, kasih minum dulu air putih kasih. Ya? Oh belum. Kalau buku nanti ada pertanyaan spesial, minta air. Soalnya sudah fokus ke buku aja nih. Teringat ya, Ustaz. Ya? Teringat ya, insyaallah. Baik, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jujur. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, cara mengukur puasa kita berkualitas atau apakah puasa kita berhasil atau tidak, alat ukurnya, adakah setelah selesai puasa kita menjadi orang yang jujur apa tidak? Apakah kejujuran kita semakin meningkat apa tidak? Kalau kejujuran kita semakin anjlok, berarti belum berhasil. Kita masih saja mampunya hanya menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Gitu cara mengukur kita berhasil apa tidak. Sebab ada orang bertanya, Ustaz, apa ukuran puasa saya diterima Allah? Berhasil apa tidak? Itu dia. 2, jujur. Yang kedua,
Apa? Sabar. Saya kasihlah hadiah ini. Salam dulu. Alumni Yaman dia, Ustaz. Alumni Yaman. Oh, alumni Yaman rupanya. Patutlah. Niat di hatinya buku. Jadi Allah kabulkan, bukan saya itu, Allah gerakkan saya untuk ngasih hadiah. Ya, sabar. Apalagi yang ketiga? Atau udah nggak fokus lagi ya? Yang ketiga apa? Jujur, sabar. Nah, udah hilang. Karena tadi memeras kepala, otak bisa jawab. Oke, menjadi orang yang warok ini, jangankan yang haram, yang halal pun bisa dia kendalikan. Itu warok namanya. Bayangkan kalau bukan bulan Ramadan, itu makanan halal apa enggak? Halal. Ketika masuk Ramadan, makanan halal, kita mampu menahan diri kita, padahal makanan itu adalah halal kita makan. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, orang bilang, Ustadz, sekarang ini jangankan yang halal, yang haram pun susah mencarinya. Gitu kata orang, Pak. Jangankan yang halal, yang haram pun susah. Inilah akhir zaman ini, orang sudah tidak peduli mana halal, mana haram. Maka Allah letakkan latihan agar kita bisa mengendalikan diri untuk tetap mengkonsumsi hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3, 4 adalah qanaah. Qanaah. Dari mana datang sifat qanaah dengan puasa? Tadi waktu kita keluar dari rumah pergi ke pasar, banyak orang jualan buka puasa. Rasa-rasanya mau kita makan semuanya. Betul apa enggak? Di sini jumpa risol. Di sini jumpa apa lagi? Kue lapis. Di sini cendol, campur. Kayaknya mau dimakan semuanya dan dibeli semuanya. Tetapi ketika Allahu Akbar, mulai kita berbuka puasa dengan seteguk air, lapar yang terasanya tadi sangat berat kita rasa, dengan seteguk air, lapar yang berat tadi itu kemudian terasa hilang. Betul apa enggak? Itulah namanya apa? Qanaah. Melatih diri kita menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, dunia ini kalau kita tidak sikapi dengan qanaah, kita tidak akan pernah puas-puas. Kata Nabi, ada 2 lembah. Lembah di sini emas isinya, lembah di sini emas isinya. Apakah cukup? Belum. Manusia akan mencari lembah yang ketiga yang juga isinya adalah emas. Tidak peduli orang susah, tak peduli. Orang mati, tak peduli. Yang penting dia bisa jadi orang kaya. Dengan puasa menjadikan kita jadi orang yang qanaah. Oke, ikhlas, sabar, warok, dan qanaah. La'allakum tattaqun. Berapa lama kita puasa? Berapa lama? 2 bulan? Enggak. Allah mengatakan ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari saja. Beberapa hari itu berapa kira-kira jumlah harinya? Antara 29 dengan 30. Enggak ada yang 31. Ada di antara kita yang pernah puasa 31 hari? Enggak ada. Yang 28?
Nggak ada, antara 29 dengan 30. Oke. Bulan Ramadan. Seterusnya, faman kana minkum maridan aw ala safar. Barang siapa di antara kalian sakit. Aw ala safar atau sedang musafir. Sekarang kita bahas apa ini? Orang yang boleh tidak puasa. Orang sakit. Bapak ibu punya orang tua? Punya. Usianya berapa? 90 tahun. Sakit-sakitan? Iya. Puasa apa enggak bulan Ramadan? Sudah enggak mampu puasa lagi. Habis Ramadan bisa puasa, sudah tidak mampu lagi puasa karena sakit-sakitan. Ini namanya sakit yang berat untuk sembuh. Boleh dia tidak berpuasa. Ada orang sakit yang kemudian sembuh ketika bulan Ramadan sakit, habis Ramadan dia sembuh. Nah, orang tua yang sakit, yang sakitnya berat untuk sembuh, ayat berikutnya mengatakan boleh diganti dengan fidyah. Berapa banyak fidyah sini Ustaz? Di Kuala ini satu hari berapa? 15.000. Fidyah itu ya satu kali makan kenyang. Kira-kira orang Kuala ini, orang Kuala Ustaz, satu kali makan kenyang itu berapa kira-kira? Ukuran orang Kuala. Beda-beda. Wah, ini gawat. Oke, kita ambil yang paling bawah berapa? 10.000. 10. 10 12. 10 12. Oke, ada di antara Bapak Ibu yang makan yang harga makanannya 10 sampai 12.000 satu kali makan. Kenyang apa enggak itu? Bukan anak-anak ya. orang dewasa ini. Kenyang. Tadi kata Ustaz antara 10 sampai 12. Yang paling tingginya berapa orang Kuala kalau duduk sekali makan satu orang? Berapa Ustaz? Iya, ada 50. Tergantung tempat makannya. Ya, kalau di Medan itu bisa sampai 70.000, bisa sampai 100, ya kan? Ambil yang pertengahan. Ya. Tadi 15.000, oke. Itu penetapan dari MUI ya. 15.000. Bolehlah 15.000. Tapi janganlah berhitung kali. Bisa nggak kurang dari 15.000? Jangan sampai fidyah ini tawar-menawar dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebihkanlah 20, 30, 40. Berapa hari kita tinggalkan? 10 hari kalilah 40.000. Berapa kira-kira? 400.000. Kira-kira fidyah 400.000 untuk 10 hari itu banyak atau tidak? Itu banyak ya. Tapi kalau untuk jalan-jalan banyak atau tidak? Kalau ibu bapak pergi jalan-jalan berapa habis Pak? Pulsa berapa habis dalam 1 bulan? Kalau bapak yang merokok berapa habis dalam 1 bulan? Fidyah itu jauh lebih murah daripada ongkos jalan-jalan. Bayarkanlah, kira-kira begitu. Ya, oke. Orang yang sakit tadi, yang tidak diharapkan sembuh, susah untuk sembuh. Tapi kalau kemungkinan sembuh, maka dia harus mengganti, dia harus mengqadha puasanya. Jelas ya? Oke. Safar, orang yang pergi musafir. Berangkatlah Bapak Ibu ke Aceh, naik pesawat. Yang satu lagi berangkat ke Aceh, naik bus. Yang satu lagi naik kendaraan sendiri. Yang satu lagi jalan kaki dari sini ke Aceh.
Oke. Yang boleh berbuka puasa yang mana? Yang jalan kaki? Yang naik bus? Boleh nggak buka puasa? Boleh. Yang naik mobil sendiri boleh nggak buka puasa? Yang naik pesawat? Allah mengatakan au ala safar. Empat-empatnya musafir atau tidak? Ya, terlepas dari apakah mereka mengalami kesukaran dalam musafirnya atau tidak. Yang penting kalau sudah musafir saja dibolehkan dia berpuasa. Itu menurut pandangan kebanyakan para ulama. Walaupun ada ulama mengatakan bukan karena musafirnya, tetapi karena kesukaran ketika musafir. Ada kesukaran? Nggak ada naik pesawat. Apa sukarnya? Nggak boleh dia berpuasa. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ada lagi orang pergi musafir. Kenapa pergi ke sana? Ingin buat maksiat. Boleh nggak dia berbuka puasa? Sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Karena musafirnya bukan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini Bapak Ibu sekalian, ya, bagi orang yang pergi musafir lebih daripada 80 km maka dibolehkan dia berbuka puasa. Masalah ada kesukaran atau tidak itu tidak dipandang. Yang dipandang adalah ketika dia pergi musafir. Kalau mau dia berbuka, silakan. Allah berikan keringanan. Tidak mau berbuka, ya tidak ada masalah. Orang naik pesawat, ngapain aku berbuka, nanti capek-capek aku ganti di hari yang lain. Udahlah teruskan saja, juga tidak masalah. Baik. Berikutnya, ya. Saya tambah di sini, saya tambah. Tambahannya adalah karena ini adalah bayar fidyah, ya. Nanti khawatir ada Bapak Ibu yang bertanya. Saya jelaskan dulu. Orang yang hilang akal. Hilang akal. Ketika masuk Ramadan, gila dia. Ini wajib puasa apa enggak? Kalau gilanya dibuat-buat, pura-pura gila dia, wajib puasa? Wajib. Masuk bulan Ramadan, mabuk dia, mabuk, hilang akalnya. Nah, mabuk ini ada dua kemungkinan. Mabuk yang disengaja, sengaja mabuk, hilang akalnya, maka ulama mengatakan dia tetap wajib mengqadha puasa. Jadi ada orang mabuklah aku dulu katanya sebelum fajar. Begitu masuk fajar mabuk dia. Enggak wajib aku puasa katanya. Maka para ulama mengatakan ini mabuk disengaja, maka tetap dia wajib puasa. Oke ya? Oke. Orang sakit yang tadi tidak ada harapan sembuh diganti fidyah. Orang yang sudah sangat tua enggak bisa puasa lagi, ini bayar fidyah. Orang yang pergi musafir diganti pada hari yang lain kalau dia berbuka. Ibu-ibu yang hamil, biasanya banyak pertanyaan di sini. Saya terangkan dulu. Hamil ada 3 kemungkinan. Pertama, khawatir akan dirinya sendiri. Ibu hamil, kalau dia puasa takut dia nanti mungkin membahayakan dirinya, maka boleh dia berbuka, tapi nanti dia harus mengganti pada hari yang lain. Oke. 2, khawatir akan dirinya dan bayinya. Dirinya dan bayinya. Ya, kalau dia puasa, dia wajib mengganti saja di hari yang lain. 3, khawatir akan bayinya saja, dia wajib mengganti puasanya dan bayar fidyah. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ditambah satu lagi, ibu-ibu yang hamil tiap Ramadan. Begitu masuk Ramadan hamil, masuk Ramadan hamil. Ada nggak begitu? Susah dia puasa. Masuk Ramadan Pak hamil.
masuk Ramadan hamil. Boleh nggak dia tidak puasa? Kalau puasa memudaratkan dirinya, boleh. Terus kapan dia mengqadanya? Kalau mampu dia mengqadha, dia qadha. Tapi kalau setiap Ramadan dia hamil, gimana? Fatwa Dr. Yusuf Qaradawi, bolehlah dia bayar fidyah. Itu fatwa Dr. Yusuf Qaradawi. Baik, sudah selesai itu ya. Kita teruskan ayatnya. Ayatnya tadi, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka dia hitung berapa hari yang dia tinggalkan. 5 hari dia ganti, 6 hari dia ganti, 10 hari dia ganti. Oke. Mungkin ada pertanyaan di sini, Ustadz. Bagaimana hukumnya? Nggak sempat dia mengganti tahun ini puasa yang lalu, sudah masuk Ramadan. Apakah didouble? Kan selalu orang mengatakan begitu, didouble. Enggak. Fatwa Dr. Yusuf Qaradawi, tetap 1 hari wajib dia mengganti, tetapi dia harus bersedekah. Kenapa? Karena keteledoran dia. Ya, teledor dia tidak segera mengqadha puasanya. Sebaiknya keteledoran itu diganti dengan banyak bersedekah. Orang kerja berat di siang Ramadan, kalau nggak kerja, nggak ada yang dimakan oleh keluarganya. Ini bagaimana? Fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dibolehkan dia tidak berpuasa, tapi nanti diganti. Gimana menggantinya Ustadz? Dia kerja berat terus-terusan, boleh diganti dengan fidyah. Tapi sebaiknya begini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita ini, hidup kita, apalagi yang berkaitan tentang ibadah kita kepada Allah, itu by accident atau by design. Kalaulah tahu kita 1 bulan lagi bulan Ramadan, kita ini pekerja kasar, kita perlu menafkahi keluarga. Kalau masuk bulan Ramadan kita harus bekerja, bagaimana kita berpuasa? Maka ini yang saya katakan by design. Kita desain, kita atur dari sekarang, kita kumpul duit di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kerja kita kumpul duit, sehingga harapan masuk bulan Ramadan kita tidak perlu kerja, kita bisa berpuasa secara maksimal. Itu jauh lebih baik daripada nanti bulan Ramadan kita tidak berpuasa. Kalau orang kantor ingin iktikaf di bulan Ramadan, itu dia habiskan kerja kantornya dulu, Pak. Dia habiskan kerja kantornya, sudah selesai, agar bisa mengambil cuti di bulan Ramadan. Begitulah seharusnya kita menata untuk mendapatkan kebahagiaan kita di akhirat. Orang sekarang Bapak Ibu sekalian, untuk urusan dunianya ada agendanya, rapi. Apa yang akan dia buat bulan depan, tercatat semuanya. Bahkan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi tercatat semuanya. Bahkan tahun depan tercatat semuanya. Tetapi kenapa untuk akhirat tidak diagendakan secara baik? Padahal Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik bagi kamu dari dunia. Dunia saja ditata dengan baik, kenapa akhirat kita tidak kita tata dengan baik? Mari kita menata kebahagiaan akhirat kita dengan baik, terutama di bulan Ramadan. Baik, terus. Ini enak juga kalau kita ikut ayat berikutnya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau tadi bayar fidyah berapa? 15.000 1 hari, lebihkan. Kalau mau tambah lagi sedekah, lebihkan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Itu jauh lebih baik untuk dia. Jadi untuk akhirat ini Bapak Ibu sekalian, jangan kita berhitung kali, jangan kita berkira kali, ya, jangan terlalu berhitung untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat.
Allah saja bagi rezeki kepada kita Bapak Ibu sekalian, nggak pernah berhitung. Apa pernah Allah, hambaku ini yang ada di Kuala di Masjid Istiqomah ini, berapa mau aku kasih dia? Aku kasih 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta. Pernah nggak Allah berpikir begitu, ingin kasih rezeki sama kita? Nggak pernah. Tapi kenapa ketika kita berbuat baik, kita banyak berhitung? Betul apa enggak? Mana infak tadi? Tadi ada infak. Ya, infak. Jalanlah infak itu, kita ambillah dompet. Ya kan? Nah, dompet. Dompet apa isinya? Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang apa ini warnanya? Ungu. Ya, ungu sekarang label halal baru tuh. Ungu. Ini dia. Kasih yang merah dulu. Ya. Jangan terlalu banyak berhitung. Sekarang Bapak keluarkan dompet. Ibu keluarkan dompet, jangan berhitung. Ya. Allah nggak pernah berhitung ngasih kita rizki. Walaupun kita nggak boleh juga ini. Ibu punya duit berapa? 1 juta. Itulah untuk makan 1 bulan. Tiba-tiba ibu infakkan. Nah Ustaz bilang tadi ambil sedekahkan yang terbaik. Setelah itu ibu datang tepi jalan minta sedekah. Kenapa ibu sedekah? Iya udah aku sedekahkan 1 juta. Nggak boleh juga. Diukurlah kemampuan. Tapi kalau kita mampu lebih, berikan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah sampai kepada derajat yang Allah katakan betul-betul engkau melakukan kebaikan sampai engkau memberikan yang paling engkau cintai. Yang paling engkau cintai. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu sudah sejarah puasa tadi. Nah, masuk syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Selesai pembahasan puasa, sekarang bulan Ramadan. Bulan yang turun di dalamnya Al-Qur'an. Semua kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan. Semuanya. Allah sebut bulan Ramadan, kemudian Quran. Sehingga ulama mengatakan Ramadan bulan Quran. Ramadan syahru Al-Quran. Baik, siapa di antara ibu yang punya program mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan? Angkat tangan. Semua ya? Ya, bagus. Mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan. Bapak-bapak, siapa yang punya program mengkhatamkan Al-Quran setiap Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan Quran. Oke. Dari segi bacaan, kita baca. Nabi suruh khatamkan Quran setiap 3 hari. Mampu setiap 3 hari khatam? Enggak. Kalau tak mampu, khatamkan Al-Quran setiap 10 hari. Mampu? Enggak juga. Kalau tak mampu, khatamkan Al-Quran setiap 30 hari. Mampu? Ibu-ibu mampu enggak? Anak-anak mampu? Anak-anak ini luar biasa nih. Siapa yang hafiz Quran? Mana? Berapa orang hafiz Quran? Hafiz 30 juz atau hafiz juz 30? Hafiz 30? Masya Allah. 1 orang? Ada lagi? Akhwat banyak? Masya Allah. Saya mau kasih hadiah tapi terlalu banyak. Nanti nggak ada ongkos saya pulang. Bercanda. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ramadan bulan Quran. Oke. Dari segi bacaan, itu tadi perintah Nabi.
Jadi kalau kita sudah terbiasa Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran 10 juz satu hari, maka kita bilang hari ini malas sekali aku baca Quran. Tapi sebetulnya sudah selesai 5 juz. Kalau dia rajin 10 juz, kalau dia malas 5 juz. Kalau yang satu hari 3 juz, dia bilang malas sekali aku baca Quran hari ini. Berapa juz sudah selesai? 2 juz. Kalau dia rajin 3 juz. Yang baca Quran setiap hari 1 juz, malas sekali aku baca Quran hari ini. Dia sudah baca setengah juz. Kenapa kalau rajin? 1 juz. Kalau kita ditanya hari ini, malas sekali aku baca Quran, berapa juz yang sudah selesai? Kalau enggak pernah baca Quran, malas sekali aku baca Quran, berapa juz yang selesai? Ya enggak ada. Mari kita tingkatkan kemalasan kita. Kualitas kemalasan harus ditingkatkan. Jelas ya? Ini jangan disalahpahami. Meningkatkan kualitas kemalasan. Ya, semalas-malasnya sudah selesai berapa halaman? Kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah kita baca Quran, tahapan berikutnya adalah memahami Al-Quran. Saya tanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah khatam membaca terjemahan Al-Quran? Bukan baca ayatnya, baca terjemahan. Ada? Belum? Kalau belum, Ramadan ini di samping membaca ayatnya juga membaca terjemahan. Hari ini ada Al-Quran terjemahan per kata. Nanti ayat Quran itu ada yang kita baca kita langsung paham, ada ayat Quran yang kita baca kita nggak paham, yang tidak paham dicatat. Habis 30 juz satu buku yang isinya pertanyaan yang siap Bapak Ibu tanya kepada Ustadz kalau jumpa. Ustadz, saya jumpa dalam Quran, nggak paham saya, apa maksudnya? Lama-lama kalau seperti itu, Bapak dan Ibu akan jadi ustazah. Yakinlah, lama-lama akan jadi ustazah. Betul. Setiap pengajian, Bapak Ibu ada pertanyaan, Ibu ini angkat tangan. Kenapa? Satu buku, isinya apa? Pertanyaan semuanya. Begitulah Abdullah ibnu Abbas. Dia mengatakan, saya dapat ilmu ini bilisanin saul, dengan lidah yang selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Setelah kita baca, kita fahami, kita amalkan dalam kehidupan. Abdullah bin Mas'ud, kami baca 10 ayat, kami fahami, kami baca, kami dan tidak berpindah kepada 10 ayat berikutnya kecuali setelah kami amalkan. Coba metode Abdullah bin Mas'ud ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita baca, kita fahami, kita amalkan. Jangankan 10 ayat, 1 ayat saja dulu, 1 ayat. Kita baca, kita paham, kita amalkan. Banyak perintah Allah, banyak larangan Allah dalam Quran. Kalau kita paham, yang perintah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Bapak Ibu sekalian, Allah menjelaskan dalam surah As-Saff atau dalam surah Al-Jum'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Itu orang-orang jahiliyah Bapak Ibu sekalian, jahiliyah betul sebelum datangnya Islam. Anak perempuan dibunuh hidup-hidup, jahiliyah betul. Tetapi mereka kemudian menjadi generasi yang terbaik. Kenapa? Nabi mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahku, kemudian generasi setelahku. Kenapa? Tidak ada cara lain
Rasulullah membentuk generasi sahabat menjadi generasi terbaik kecuali mendekatkan mereka kepada Al-Qur'anu Al-Karim. Mari Bapak Ibu sekalian, kita dekat kepada Al-Qur'an. Hari ini ada orang yang mencaci Al-Qur'an, ada orang yang menghina Al-Qur'an, ada. Na'udzubillah min dzalik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas. Hudan, petunjuk. Bagaimana mungkin kita menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk kalau kita kemudian tidak memahami Al-Qur'an Al-Karim. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sentuh sedikit karena ini Quran Lailatul Qadar yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab Allah bagi Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu orang-orang dahulu berjuang di jalan Allah itu sesuai dengan usianya. Ada usianya 1000 tahun, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh itu usianya berdakwah saja 950 tahun. Kira-kira orang yang berjuang di jalan Allah, beribadah, berdakwah yang 1000 tahun ini kira-kira pahalanya banyak apa enggak? Banyak. Makanya ayat dalam surah Al-Waqiah mengatakan sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Nanti yang masuk surga itu banyak dari umat terdahulu dan sedikit dari umat yang datang belakangan. Siapa umat yang datang belakangan? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagaimana dengan umatku? Akhirnya Allah bagi malam Lailatul Qadar dan datangnya itu setiap bulan Ramadan. Oke. Sekarang contoh menghitungnya begini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu usianya berapa tahun? 60 tahun. Kurangi usia balik 15 tahun. 60 kurang 15 berapa? 45. Dari usia 16 tahun sampai 60 tahun Bapak Ibu mendapati bulan Ramadan? Iya. Maksimal melakukan ibadah bulan Ramadan? Iya. Kira-kira dapat enggak Lailatul Qadar? Dapat. Setiap tahun dia dapat Lailatul Qadar. Sekarang coba kalikan. Satu malam itu sama dengan beribadah berapa tahun? 83 tahun, 1000 bulan. Sama dengan 83 tahun. Oke. 83 kalikan 45. Yang setiap tahunnya dia dapat Lailatul Qadar. Coba kalikan. 83 kali 45. Berapa dapatnya? Pakai kalkulator. 3.735 tahun ibadah kita. Kalau umat dahulu 1000 tahun, umat Nabi Muhammad ketika didapat tiap tahun Lailatul Qadar sama dengan berusia 3.735 tahun. Banyak apa enggak? Maka turun ayat berikutnya, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Banyak dari umat terdahulu yang masuk surga dan banyak juga dari umat yang datang belakangan ini yang juga akan masuk surga. Itulah kelebihan apa? Malam Lailatul Qadar. Cuma malam Lailatul Qadar ini enggak dibagi tahu tanggal berapa. Bapak Ibu pernah lihat malam Lailatul Qadar? Pernah Ibu lihat? Bapak pernah lihat? Ini malam Lailatul Qadar malam ini. Pernah lihat? Enggak pernah kan? Kira-kira apa yang akan terjadi kalau Allah bagi tahu malam Lailatul Qadar itu malam yang ke-27? Apa yang akan terjadi? Hari pertama ada yang ke masjid? Enggak ada. Kedua, ketiga enggak ada. Nanti masjid baru penuh kalau malam 27. Iya kan? Itulah hikmahnya kenapa tidak dikasih tahu secara pasti kapan malam
Lailatul Qadar. Mungkin malam pertama, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6, mungkin malam yang ke-37. Karena itu setiap malam-malamnya harus kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Mana tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Selesai. Oke. Terakhir adalah doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Doa. Doa orang yang berpuasa itu makbul. Doa us-shaim makbul. Doa orang yang berpuasa makbul kata Nabi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, yang paling mustajab bagi orang yang berpuasa itu berdoa itu adalah menjelang matahari terbenam. Jadi maksudnya walaupun dari pagi kalau berdoa makbul juga, tapi waktu menjelang matahari terbenam adalah waktu istimewa untuk berdoa, terutama setelah asar. Karena itu, kalau sudah menjelang berbuka puasa, kalau bisa jangan ada goreng-menggoreng lagi. Aktivitas masak-memasak nggak ada lagi. Harus sudah selesai setengah jam sebelum berbuka, makanan sudah ready di atas meja. Nggak ada kesibukan masak-memasak. Ibu-ibu selama hari ini masih masak menjelang azan, masih? Udah nggak lagi ya? Wah, ini mantap. Wah, ibu-ibu Kuala ini mantap. Bapak-bapak menjelang azan masih keliling-keliling di pasar? Cari bukaan puasa masih keliling? Kalau masih keliling jangan lagi. Ya. Kalau bisa setengah jam sebelum buka puasa nggak ada aktivitas kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas meja ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, semuanya hadir. Bapak berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah amal ibadah kami. Jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh dan solehah. Ada anaknya di situ. Ya Allah, anakku sedang menghadapi ujian. Disebut nama anaknya sebulan. Anaknya ada di situ. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku ini bukakan pintu hatinya untuk belajar. Didengar oleh anaknya. Masya Allah, betapa indahnya. Habis bapaknya berdoa, ibunya berdoa. Habis ibunya berdoa, anaknya berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah. Begitu hari-hari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, terakhir, karena ini bab doa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Doa ini ya, yang kita minta kepada Allah ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama dikabulkan Allah semuanya. Kemungkinan kedua dikabulkan Allah setengah. Kemungkinan ketiga belum dikabulkan Allah. Baik, sekarang coba kita review balik ke belakang tentang doa-doa yang kita minta kepada Allah. Ada enggak doa yang Bapak Ibu minta dikabulkan Allah semuanya? Ada? Ya Allah, kasih aku rumah. Sudah dikasih rumah? Sudah, berarti sudah dikasih semuanya. Ya Allah, kasih aku kendaraan. Sudah ada kendaraan? Sudah, berarti sudah Allah kasih. Berarti ada yang kita minta Allah sudah kasih semuanya. Kemungkinan kedua, ada enggak doa kita, ya Allah aku minta 1 juta, tapi yang dikasih sebahagiannya, ada enggak? Ada. Terus kita tanya, kemana yang sebahagiannya lagi? Sebahagian Allah bagi, dan kemana yang sebahagian lagi? Kata Nabi, saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu itu ada bala yang mau turun ke atas kita, diperlukan sebahagian dari doa kita untuk mengangkat bala tadi. Cuma Allah tidak bagi tahu kepada kita. Kalau Allah bagi tahu kepada kita, tentu kita akan bilang, ya Allah, jika diperlukan seluruh doaku untuk menolak bala itu, ambillah semuanya. Iya kan? Takut ku tengok musibah itu. Kalau Allah bagi tahu, cuma karena kita nggak tahu, kita bilang kepada Allah, ya Allah kok setengah, mana setengah lagi? Protes kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan ketiga, kata Nabi, adalah nanti di akhirat
Ya fulan, kamu tengok itu sebesar bukit Uhud, pahala. Itu pahalamu, kata Allah. Ya Allah, itu pahala apa? Balik dia mereview, balik ke belakang. Kalau pahala sholat, dulu kalau aku sholat kadang-kadang khusyuknya kurang, kayaknya pahalanya nggak sebanyak itu. Kalau puasa pun kayaknya nggak sebanyak itu. Kalaupun haji pun nggak sebanyak itu. Kalau baca Quran pun nggak sebanyak itu. Itu pahala apa ya Allah? Kata Allah, itu adalah pahala doamu yang belum aku kabulkan sewaktu kamu hidup di dunia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Ibu mau pilih yang mana dari yang tiga? Mau dikabulkan semuanya, mau separohnya, atau mau nanti di akhirat Ibu dapatkan, Bapak dapatkan? Pilih yang mana? Pertama atau kedua atau ketiga? Pertama. Siapa yang pilih pertama? Enggak ada. Yang pilih kedua? Enggak ada. Yang pilih ketiga? Wah, Ibu pilih ketiga. Nah, kalau saya ditanya, saya memilih yang pertama dan yang ketiga. Kalau saya ditanya, saya pilih yang pertama dan ketiga. Yang pertama dikabulkan Allah, yang ketiga kita dapat pahala karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia kita dapat hasanah, akhirat kita dapat hasanah. Kadang-kadang masalahnya, kenyataannya tidak seperti seideal yang kita inginkan. Kita serahkanlah kepada Allah apa yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita hanya berikhtiar secara maksimal. Terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati-hati, ini tambahan saja ya, hati-hati ucapan yang kita ucapkan saat kita marah kepada anak, sebab itu bisa jadi doa. Sekali lagi, Bapak Ibu hati-hati. Saat kita marah, kita ucapkan kata-kata yang tidak baik kepada anak. Apa biasanya kalau Bapak marah, Ibu marah sama anak, apa biasanya yang keluar? Ibu-ibu, apa yang biasanya keluar? Anak ini diajarkan, nggak pandai-pandai dia. Apa dibilang mamanya? Ustaz? Bodoh kali. Pernah dengar gitu? Pernah? Bodoh kali kau. Ya kan? Anak-anak ini kasih tahu enggak? Nurut-nurut, kasih tahu enggak? Nurut-nurut. Apa dibilang orang tua? Bandal kali kau. Nakal kali kau. Ada yang lebih ngeri. Kata-katanya Pak, nggak mampu saya sebutkan. Ada yang ngeri. Hati-hati, hati-hati. Contoh dalam sebuah hadis yang sahih, cerita Juraid. Juraid ini orang soleh, ahli ibadah, doanya makbul kalau dia berdoa. Ini cerita di kalangan Bani Israel. Dia sedang sholat, dipanggil oleh ibunya, Juraid. Didengar oleh Juraid, dia sedang sholat. Dia bilang dalam hatinya, ya Allah, ibuku memanggilku, tapi aku sedang sholat. Terus dia sholat. Juraid, udah makin naik suara ibunya. Dia teruskan sholat, nggak berhenti. Juraid, panggil ibunya. Terus dia sholat, nggak berhenti. Ibunya jengkel. Ibu kalau manggil anak, nggak nyaut-nyaut, anak itu marah apa enggak? Apa ibu bilang sama anak? Peka kali kau. Tak kau dengar bapak kau panggil? Peka kali kau. Kan itu. Hati-hati perkataan peka kali kau. Ya. Ibunya jengkel. Dia bilang apa? Doa dia. Ya Allah, jangan engkau matikan Juraid kecuali setelah engkau uji dia dengan seorang wanita pelacur. Entah apalah yang terlintas pada ibunya ini sampai dia minta seperti itu kepada Allah. Mungkin kita nggak sampai begitu kan? Kalau kita jengkel sama anak, paling kita bilang peka kali kau. Peka. Cuma masalahnya kalau kita bilang peka kali kau, amin kata malaikat. Kira-kira besok kita panggil dekat gini,
nggak dengar dia. Ngeri apa enggak? Ngeri. Tak kau tengok rupanya. Mana mata kau? Enggak kau tengok rupanya. Tak kau tengok, tak nampak rupanya. Buta mata kau. Kan begitu, Pak. Tiba-tiba besok tak nampaknya. Ngeri apa enggak? Ngeri. Itu aja bodoh kali kau. Enggak dapat. Kakak kau itu sekali ajarnya paham dia. Kau udah 5 kali udah mama ajar, tak paham-paham kau. Bodoh kali kau. Besok kita ajar memang tak bisa betul, tak paham-paham. Ngeri apa enggak? Hati-hati. Dikabulkan Allah doa ibu ini. Sampai satu hari datang seorang wanita pelacur, hamil, mengumpulkan orang sekampung. Ini ceritakan dalam Sahih Bukhari. Bapak ibu sekalian, itu di tempat depan ibadahnya Juraid. Tahukah bapak ibu siapakah ayah yang ada dalam kandungku ini? Bayi yang ada dalam kandung, siapa ayahnya? Siapa? Inilah si Juraid ini. Itu kenapa? Karena doa dari seorang ibu. Hati-hati. Hati-hati. Kalau ibu jengkel sama anak, ucapkan yang baik. Ini contoh kedua. Ya. Diceritakan di satu keluarga, ini tamu sebentar lagi akan datang. Ibunya masak makanan untuk tamu. Sudah dihidang makanan, sebagian besar makanan sudah selesai di atas meja. Sementara menyelesaikan dapur, ibunya masuk ke dapur. Tiba-tiba anak yang masih kecil tengoknya makanan, cocok nih, tabur pasir katanya. Diambilnya pasir, ditaburnya makanan itu, terus makanan. Pergilah anak tadi. Balik ibunya ke dapur, tengoknya makanan penuh dengan pasir. Kira-kira ibu lah melihat makanan yang sudah dihidangkan, setengah hari ibu masak untuk tamu. Kira-kira ibu, apa yang akan ibu lakukan? Tahu yang letak pasir itu anak ibu, bapak misalnya. Apa yang akan kita lakukan? Tak tahulah, kita mungkin hilang telinganya satu mungkin. Tangkap telinganya, ya kan? Mungkin begitu. Tapi ibu ini, ya, dia tahannya rasa amarahnya, ya. Dia panggil anaknya yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman, sini, ya. Tahu dia yang meletakkan pasir itu anak dia, Abdurrahman namanya, sini. Anak itu dipeluk, diusap kepalanya dengan penuh kasih sayang oleh ibu ini tadi. Sambil berdoa ibu ini, apa dia bilang? Wahai Abdurrahman, mudah-mudahan engkau kelak menjadi imam Masjidil Haram. Doa ibunya dikabulkan oleh Allah. Tahukah bapak ibu sekalian, siapakah yang bernama Abdurrahman ini? Itulah Abdurrahman As-Sudais, imam Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang menceritakan ini Abdurrahman sendiri, Abdurrahman Sudais. Dia cerita bahwa ibunya pernah berdoa seperti itu. Nah, sekarang saya mengusulkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau marah sama anak, ya, bilang begini, dipeluk, dicium, dielus, mudah-mudahan engkau nanti jadi presiden Republik Indonesia. Saya tanya ibu-ibu, mau nggak anak jadi presiden? Bapak, mau nggak anaknya jadi presiden? Ibu sana nggak mau. Presiden 4 periode mau nggak? Nggak mau. Saya tidak tahu alasan ibu. Banyak-banyak saya tanya, ceramah saya tanya, ibu kalau berdoa kepada Allah, ada nggak di antara ibu yang mendoakan mudah-mudahan anaknya jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, bupati, jadi ustadz? Mau nggak anak ibu jadi ustadz?
ustazah, jadi hafiz-hafizah. Rata-rata ibu bilang, yang penting Ustaz, anak saya jadi orang soleh dan solehah. Apapun, jadi presiden yang soleh, gubernur yang soleh, wali kota yang soleh, bupati yang soleh. Solehnya duluan, baru yang itu tuh datang belakangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saat kita marah, sekarang sebutlah yang baik-baik, agar itu menjadi doa untuk anak-anak kita. Baik, itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, ya, kalau tidak ada kita akhiri. Untuk sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.